Ya, Indonesia dapat tambahan 2 pemain baru, Mads Hilgers, Eliano Reinders, dan tentu ini akan menambah banyak pilihan untuk Coach Sintayong menghadapi Bahrain nanti. Kemungkinan mereka sudah bisa debut, nanti tentu akan dilihat apakah Mads dan juga Eliano ini bisa langsung debut atau tidak. Kalau mereka bisa debut dan ini langsung bisa chemistry-nya dapat dengan rekan-rekan yang lain, saya pikir kondisi kita akan lebih baik dan untuk bisa minimal dapat 1 poin ini sangat terbuka lebar ya, karena memang kalau dari segi head to head 7 kali pertemuan sebelumnya Indonesia hanya 2 kali menang, salah satunya di Piala Asia 2007 di GBK, eranya Bambang Pamungkas saat itu. Tapi juga kita juga sempat kalah 3 kali dari Bahrain, termasuk kekalahan yang sangat telak 0-10 di tahun 2012 di kualifikasi Piala Dunia 2014 saat itu. Tapi yang perlu dicatat sekarang beda ya. Kalau dulu kita kalah 0-10, PSSI saat itu ada dualisme, kompetisi juga ada dualisme, ISL, IPL, sehingga yang datang ke Bahrain saat itu tidak dengan tim terbaik. Meskipun ada Diego Michels, ada juga naturalisasi. Tapi sekarang kita beda. Secara ranking memang jauh, Indonesia 129, Bahrain di 76, tapi ranking bisa dibilang tidak terlalu menggambarkan semuanya ya. Karena secara permainan Indonesia berkembang dengan banyaknya pemain diaspora, plus lagi ditambah 2 pemain baru, Mads Hilgers, Eliano Reinders. Saya pikir dengan modal kita 2 poin menahan Arab Saudi 1-1 dan juga Australia 0-0 ini tentu akan menambah percaya diri. Sekarang targetnya kan tidak main-main nih, PSSI menargetkan bawa pulang poin ya. Syukur-syukur kalau bisa bawa pulang 6 poin dari Bahrain dan juga Cina. Tapi saya pikir kalau kita bisa bawa 4 poin saja, 1 poin di Bahrain dan 3 poin nanti kita dapat di China, ini tentu akan menjadi sebuah usaha yang bagus buat kita untuk bisa bersaing di grup C ini dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Iya, yang perlu diwaspadai adalah teror penonton ya. Kita lihat bagaimana mereka penontonnya itu sangat fanatik sekali saat menghadapi Jepang di bulan kemarin. Mereka ada laser yang menyerang mata para pemain Jepang saat itu. Tapi kita lihat, kita mesti berguru dengan Jepang. Jepang diteror sedemikian rupa, para pemainnya tidak gentar dan mereka bisa menang dengan skor telak 5-0 saat itu. Ya, kita perlu belajar. Pemain-pemain kita mudah-mudahan pemain-pemain kita kan dibilang oleh coach Bahrain sendiri ini skuad internasional ya. Mudah-mudahan dengan skuad internasional yang kita punya ini tidak terpengaruh dengan gangguan-gangguan laser atau gangguan-gangguan cywar dari publik Bahrain ya. Ini yang perlu dikhawatirkan, dan juga mereka bermain cukup kolektif saat mereka menang menghadapi Australia, juga mereka bermain sangat kolektif. Dan yang perlu diwaspadai lagi adalah bagaimana pancingan-pancingan emosi. Ini para pemain Bahrain ini kita lihat pintar sekali memancing emosi. Kekalahan Australia dari Bahrain tidak lepas dari para pemain Australia ini terpancing emosinya sehingga mereka kehilangan performa terbaiknya dan kalah. Ini yang harus diantisipasi oleh tim nasional Indonesia. Ya. Apakah itu 1-1 atau 0-0 ya, karena walaupun kita pertahanan solid dan juga tengah solid, tapi kita masih ada satu kelemahan, kita masih terlalu banyak membuang peluang atau kita masih terlalu banyak passing-passingnya dari sepertiga akhir ini masih kurang, sehingga banyak sekali peluang-peluang yang seharusnya bisa menjadi kesempatan kita ini tidak bisa dimanfaatkan. Ini yang masih PR besar buat Coach Sintayong, karena kita tidak punya the real striker ya, masih perlu mencari striker yang betul-betul tajam, yang betul-betul bisa menjadi goal getter buat timnas Indonesia. Kalau untuk posisi nanti utama di depan, tengah, belakang kira-kira siapa? Ya, Martin Pas kabarnya sudah datang, tapi memang kondisinya masih 50-50. Tapi kalau saya nilai dia bisa jadi akan tetap tampil ya, karena cederanya juga cedera ringan. Kemungkinan formasinya akan pakai 3-4-3 lagi. 3 di belakang ini bisa jadi Mads Hilgers, 1 mungkin J.I. Jazz ya. Nah, 1 lagi nih yang tanda tanya, apakah Jordi Amat atau Rizky Ridho. Nah, sementara di 4 di tengah, tentu di kanan ini Sandy Walsh, di kiri Calvin Verdong. Nah, di tengahnya ini kemungkinan besar Tom Hai dengan Nathan.
atau jika bukan Nathan ini Ivar Gerner. Sementara di 3 depan bisa jadi nanti ya Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun ini kemungkinan besar akan tetap diandalkan. Nah, satu lagi, apakah Eliano Reinders langsung main atau justru ini Witan atau Marcelino Ferdinand? Ini yang menarik ya. Ini 3-4-3 yang memang selalu diandalkan oleh Coach Sintayong.